ketika itu adalah permohonan, maka beloknya ke kiri, dilakukan pembuktian, lalu nanti ada putusan penetapan, ya. Contohnya yang ke kiri ini adalah seperti ganti jenis kelamin, ganti nama dan sebagainya, itu ya, itu yang ke kiri. Tetapi ada yang ke kanan, ya, dengan gugatan. Secara garis besar, ya, gugatan di hukum acara perdata itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) atau wan prestasi, ya. Nah, eh, apakah hanya terbatas itu saja, Pak? Tidak, gitu ya. Banyak sekali dalamnya, gitu ya. Macamnya itu banyak sekali, tapi yang sering diputus di dalam pengadilan itu adalah alasan dengan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Mekanismenya adalah ketika si pemohon, ya, penggugat, itu mengajukan permohonan ke ketua pengadilan, ya. Oleh ketua pengadilan akan diperiksa tuh, ya, baik kompetensi absolut, relatif, ya, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah tidak ada masalah, baru masuk ke dalam ke panitera pengadilan untuk diberikan register perkara, ya. Kemudian penggugat membayar uang panjar, ya, uang panjar, sehingga jelas sudah ada nomornya, sudah jelas dikasih uang panjar, maka ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakimnya, ya. Penetapan majelis hakim ini terdiri dari 3 orang, gitu ya. Apakah bisa lebih? Boleh, tetapi harus ganjil, gitu ya. Kenapa kok harus ganjil ketika ada apa namanya, permasalahan yang tidak dapat diputus, maka kalau voting masih ada jalan keluar, gitu ya. Kemudian setelah ditetapkan majelis hakim, maka majelis hakim itu rapat, gitu ya. Di mana rapat itu untuk menentukan kapan sidang pertamanya, ya. Lalu memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak, ya, baik penggugat maupun tergugat, gitu ya. Nah, kalau di sini ya, kalau kita bicara kompetensi absolut dan relatif, masih ingat ya kemarin ya, kompetensi relatif itu berkaitan dengan letak gugatannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah letaknya di tempat kedudukan tergugat, ya. Apabila tergugat tidak diketahui tempat kedudukannya, ya salah satu tergugat. Kalau salah satu tergugat tidak ketahui tempatnya, baru di tempat penggugat, gitu ya. Lalu yang ketiga, di lokasi atau objek di mana sengketa itu berada. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai apabila di dalam perjanjian disebutkan memilih pengadilan mana yang menjadi penyelesaian perkara tersebut, gitu ya. Jadi inilah terkait dengan kompetensi relatifnya. Oke, kalau kompetensi absolut sudah jelas ya bahwa kewenangan pengadilan, ya, ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan eh, apa namanya, PT UN, ada peradilan militer, gitu kan. Tiangnya kan ada 4 tuh. Kemudian ketika penggugat dan tergugat, ya, penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Nah, maka gugatannya adalah gugur, ya. Maka ditetapkan gugatannya gugur. Tetapi jika penggugat hadir, tergugat tidak hadir, ya, terus sudah dipanggil secara patut 3 kali, ya, sidang. Ya, hari ini tidak hadir, besoknya tidak hadir, besoknya lagi tidak hadir, maka hakim bisa memutus perkara itu dengan verset dengan terlebih dahulu melakukan pembuktian tanpa dihadiri tergugat, gitu ya. Tetapi, ya, Pak, bagaimana kalau penggugat sidang pertama hadir, tergugatnya tidak hadir, sidang kedua penggugatnya hadir, tergugatnya hadir. Terus sidang ketiga tergugatnya tidak hadir, jadi selang-seling gitu ya. Bagaimana, Pak? Ya, ini tidak bisa diputus secara first take, gitu ya. Kemudian, ya, tergugat bisa melakukan perlawanan, ya, atas putusan first take yang diberikan, namanya adalah putusan verzet,
gitu ya. Nah, ini sering keluar ujian. Kemudian ya, eee, ketika kedua-duanya hadir ya. Jadi ini sidang pertama kedua-duanya hadir. Nah, ini belum saya jelaskan nih, nggak ada kotaknya nih. Ya, ini harusnya hadir gitu ya. Nah, kedua-duanya, penggugat dan tergugat hadir, maka di sini mulai sidang pertama. Yang dilakukan sidang pertama adalah melakukan upaya perdamaian atau mediasi, gitu ya. Oleh siapa? Eee, Pada waktu itu masih majelis hakim yang ngomong, ya dilakukan upaya mediasi. Nah, terus ditunjuk oleh majelis hakim siapa mediatornya. Ya, biasanya di situ udah ada daftarnya tuh mediator di pengadilan negeri itu. Ada yang profesional, ada juga hakim. Satu orang, terus jangka waktunya adalah 30 hari. Nah, jangka waktunya 30 hari, apa saja di dalam, mediasi itu, yang pertama adalah pramediasi, ya. Pramediasi itu isinya adalah bagaimana para pihak menawarkan, ya. Misalkan, mau diselesaikan secara damai, ya udah kamu bayar, 300 juta, tergugat 200, gitu ya. Terus jika berhasil diambil keputusan adalah 250, maka berhasil. Nah, ini nanti keluar penetapan di sini, ya. Putusan pengadilan. Jadi nanti ada penetapan dari mediator, lalu dikuatkan dengan putusan pengadilan. Tetapi jika upaya perdamaian itu gagal, masuk di dalam tahapan pembacaan gugatan, gitu ya. Gugatan di sini tergugat memberikan jawaban, ya, replik, duplik, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian jika sudah selesai, masuk di dalam tahapan pembuktian. Pembuktian ini ada pembuktian penggugat, ada pembuktian tergugat. Kemudian kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat, dan akhirnya putusan pengadilan. Nah, terkait dengan putusan pengadilan, ada namanya upaya hukum biasa. Ya, ada namanya banding, kasasi. Itu posisinya belum ingkrah. Tapi kalau udah ada putusan kasasi, ya, berarti itu sudah ingkrah. Ya, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, gitu ya. Meskipun ada namanya upaya hukum luar biasa, itu sifatnya luar biasa, tidak tidak menghalangi putusan yang kasasi tadi, ya. Sehingga di sini ada tahapan namanya eksekusi. Nah, gitu ya. Siapa yang melakukan eksekusi? Ya, siapa yang menang di dalam perkara tersebut, gitu ya. Kalau putusannya dimenangkan pihak penggugat, maka yang mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak penggugat. Nanti akan dilakukan oleh panitera dan juru sita, kan gitu ya. Oke. Kemudian ya, ini adalah proses secara garis besarnya, gitu ya. Mungkin kita langsung masuk ke dalam detailnya, ya, yakni mengenai kekuasaan kehakiman, gitu ya. Kemarin kita sudah sampai belajar mengenai kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman ini masuk di dalam kategori tadi, kewenangan absolut. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara kekuasaan kehakiman itu mengenai kewenangan absolut, kompetensi absolut dari pengadilan. Ya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang 48 tahun 2009, Undang-Undang 2 tahun 86, Undang-Undang 14 85 dan peraturan perubahannya, ya. Kemudian, kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Jadi memang benar-benar suatu lembaga yang merdeka dan mandiri, begitu ya. Kebebasan kekuasaan kehakiman penyelenggaranya diserahkan pada badan-badan peradilan, ciri khas dalam konteks negara hukum, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan, ya, yudisial, tidak mutlak sifatnya. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum
serta asas-asas yang menjadi dasarnya melalui perkara yang dihadapkan pada hakim. Kemudian Badan Peradilan Negara, ya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ya, ini yang disebut dengan kompetensi absolut, gitu ya. Dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ya, asasnya, ya, dalam kekuasaan kehakiman yang pertama adalah hakim harus objektif dan tidak memihak, ya, meskipun ada hak ingkar dari hakim. Itu. Lalu ada asas namanya nemo judex idiomus is proria causa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Nah, mengapa kok ada asas hukum ini, gitu ya? Karena untuk memberikan sebuah keadilan, ya, hakim itu harus terlepas dari kepentingannya, gitu ya. Kalau masih ada kepentingan, ya, itu pasti hakim tidak dapat memberikan suatu keadilan. Di dalam pasal 5, ya, ayat 2, kalau nggak salah ya, itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi hukumnya wajib untuk menggali, mencari, gitu ya, nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Itu merupakan suatu perintah yang mana bahwa hakim itu tidak boleh hanya formalistis, ya, tetapi bagaimana hakim harus aktif mencari nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Meskipun di dalam konteks hukum acara perdata, hakim acara perdata sifatnya pasif, gitu ya. Karena yang dicari adalah kebenaran formilnya, gitu. Berbeda dengan hakim di PT UN maupun di acara pidana, ya. Kalau kedua acara itu yang dicari adalah kebenaran material, ya, sehingga material dari apakah itu benar atau tidak, ya, suatu perkara, suatu peristiwa hukum itu harus para, ya, para itu artinya orang yang terlibat. Kalau kita bicara acara pidana ya jaksa, penasihat hukum, terdakwa, saksi-saksi bersama-sama untuk mencari peristiwa hukum yang benarnya seperti apa. Tetapi dalam konteks tata usaha negara, gitu ya, maka pihak penggugat, tergugat, ya, saksi itu harus mencari peristiwa hukum yang benarnya seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian di lingkungan peradilan di bawah peradilan bawah Mahkamah Agung, ya. Di sini ada peradilan umum diatur di dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang 2 tahun 86 berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata, ya. Pidana ada pidana umum dan khusus, perdata ada perdata umum dan niaga, gitu ya. Meskipun nanti ada perkembangannya. Perkembangannya apa? Ada namanya pengadilan niaga, peradilan hubungan industrial dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada peradilan agama. Peradilan agama adalah mengadili perkara-perkara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wakaf, ekonomi syariah dan sebagainya, ya. Termasuk lelang syariah itu di bawah peradilan agama, gitu ya. Kemudian ada peradilan tata usaha negara, ya, mengadili sengketa tun, ya, antara penggugat atau orang atau badan hukum yang dirugikan atas keputusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat tun, ya. Lalu ada peradilan militer mengadili perkara-perkara pidana dengan terdakwa prajurit TNI dengan pangkat tertentu, gitu ya. Kemudian di dalam kewenangan absolut ekstrajudisial berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang ada namanya arbitrase, ya, Undang-Undang 30 tahun 99 sudah kalian bahas, sudah dapat materinya pada waktu hukum perdata, gitu ya. Kemudian ada pengadilan hubungan industrial, ya, Undang-Undang 2 tahun 2004 penyelesaian hubungan industrial, ya.
memeriksa, mengadili, memberikan putusan perselisihan hubungan industrial. Ini ada perubahannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Kemudian pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak itu untuk memeriksa dan memutus sengketa perpajakan dan ada namanya Mahkamah Pelayaran, ya. Ordonansi Majelis Pelayaran, kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang timbul dari pasal 25 ayat 4, 7, 8 dan 11 Ordonansi Kapal. Peristiwa yang disebutkan dalam pasal 373 KUHD dan semua peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Mahkamah Pelayaran. Lalu kemudian ada MA sebagai pucuk peradilan. Ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Lalu pemeriksaan dalam 2 tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan ada namanya kasasi, ya. Perbedaan antara tingkat pertama, tingkat kedua dengan kasasi atau tingkat Mahkamah Agung adalah bahwa tingkat pertama dan kedua yang dicari adalah iudex faksi, fakta-fakta hukumnya. Ya. Di tingkat pertama, hakim akan melihat faktanya apa saja. Jadi pemeriksaannya benar-benar real, ya. Hadirnya penggugat, tergugat, bukti-buktinya dan sebagainya. Tetapi ya, pada tingkat kedua dimungkinkan pemeriksaan secara faktualnya. Tapi yang sering dilihat di dalam pengadilan tinggi itu adalah ya berkas-berkas perkaranya. Tuh. Tapi jika dirasa di tingkat pertama ada kurang pembuktian, kurang menghasilkan keadilan dan sebagainya, maka tingkat kedua di tingkat pengadilan tinggi dapat menyelenggarakan seperti di tingkat pertama, gitu ya. Tetapi kalau di Mahkamah Agung ya berbeda. Di Mahkamah Agung yang dicari adalah kebenaran formil, iudex iurisnya, ya. Ya, jadi kalau tingkat 1 dan 2 iudex faksi, kalau di Mahkamah Agung iudex iuris. Ya. Apa yang dicari di dalam Mahkamah Agung? Ya. Yang dicari di Mahkamah Agung adalah hal-hal secara formil. Secara formilnya benar atau tidak? Ya, dilihat satu persatu secara detail, terus mewujudkan keadilan atau tidak dan sebagainya, gitu ya. Oke. Kemudian ada istilah namanya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ini merupakan suatu irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial. Ya. Mengapa kok menggunakan istilah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Karena adil menurut Tuhanlah yang paling benar. Hakim itu hanya perantara saja, gitu ya. Kadang-kadang hakim juga ada keliru, khilaf dan sebagainya, gitu ya. Ada kala putusannya hukuman mati atau kalah gitu ya. Tapi ternyata waktu dieksekusi tidak bisa ya, karena Tuhan belum mengizinkan gitu ya. Kemudian susunan persidangan majelis. Di dalam susunan persidangan majelis ya, semua pengadilan memeriksa dan mengadili dan memutus sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain ya. Ada syaratnya. Kemudian ada namanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya cepat adalah acaranya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Sederhana, jalannya persidangan tidak terlalu banyak formalitas. Ya. Biaya ringan dapat dipikul oleh masyarakat atau rakyat. Kemudian adalah hak menguji. Ya. Hak menguji ini antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi berbeda. Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ya ini ya. Terus kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian memutus pembubaran parpol. Jadi kalau parpol dibubarkan itu melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau pembubaran LSM atau ormas ya itu di PT UN ya. Nanti gugatnya tingkat tertingginya terakhirnya di Mahkamah Agung gitu ya. Beda ya. Lalu yang keempat adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wapres diduga melakukan pelanggaran hukum ya, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela ya, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, perbuatan tercela ini ya berbeda konteks ketika kita bicara perbuatan tercela di negara Amerika Serikat, gitu ya. Kalau kalian lihat kasus Bill Clinton ya dengan sekretarisnya, saya agak lupa namanya. Itu adalah di dalam perbuatan tercela menurut konstitusi Amerika itu bukan merupakan perbuatan tercela, terjadi perselingkuhan ya dengan oleh di pelakor gitu. Nah, yang menjadi perbuatan tercela adalah ketika Bill Clinton tidak mengakui terjadinya tadi ya perselingkuhan itu ya, menolak. Oh, saya tidak selingkuh. Nah, itu adalah perbuatan tercela karena apa? Berbohong. Kalau selingkuh, kalau dia ngomong bahwa ya benar saya selingkuh, dia nggak kena. Tapi karena dia menyangkal, dia kena. Nah, perbuatan tercela ini berbeda konteks di dalam Undang-Undang Dasar 45 Indonesia, gitu ya. Termasuk perbuatan tercela ini sangat luas kalau di Indonesia terkait sopan santun, kesusilaan, dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita masuk di dalam kompetensi pengadilan. Ya, wewenang mutlak pengadilan tinggi memeriksa ulang semua perkara perdata pidana di tingkat banding. Ya, memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara pengadilan negeri di wilayahnya dan prorogasi perkara perdata. Kemudian wewenang mutlak Mahkamah Agung yaitu memeriksa memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain, antara dua pengadilan yang ada dalam daerah pengadilan tidak tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama, antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. Kemudian permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian uji material terhadap peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. Lalu ada kewenangan relatif. Ya, kewenangan relatif adalah menjawab pertanyaan kepada pengadilan negeri, manakah gugatan atau tuntutan hak harus diajukan? Diatur di dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RPG. Yaitu berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Aktor sequitur forum rei. Tempat tinggal tidak sama dengan tempat kediaman. Ya. Di dalam pasal 17 BW, tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Artinya, tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Ya, jadi dilihat KTP-nya. Ya. Jadi kalau kalian KTP-nya masih orang tua, pastinya ya tempat di orang tuanya itu gitu ya. Kalian di sini hanya bertingkat tinggal sementara. Kemudian gugatan diajukan oleh pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Ya, jadi gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat ya apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Ini penggugat ya nih ya.
Apabila tergugat terdiri dari 2 orang lebih, gugatan diajukan tempat tinggal salah satu seorang para tergugat. Terserah pilihan dari penggugat. Apabila tergugat ada 2 orang yang berutang ada penjamin, maka gugatan ditujukan pada pihak yang berutang. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, salah satu penggugat. Ya. Apabila gugatan berkaitan dengan barang tetap, maka gugatan dapat diajukan ketua pengadilan negeri di mana barang tetap itu berada. Ya. Lalu kemudian, apabila ditentukan dalam suatu akta, maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri yang dipilih dalam akta tersebut. Ya, itu ya penjelasan yang tadi gambar yang ini nih. Ya, di sini nih tadi. Ya. Oke. Pengecualian lain di luar HIR dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, maka gugatan diajukan ke ketua pengadilan negeri, tempat tinggal orang tua atau wali atau pengampunya. Dalam hal pegawai negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri di daerah ia bekerja. Buruh menginap di tempat majikan, maka pengadilan negeri tempat tinggal majikan. Kepailitan, pengadilan negeri yang menyatakan tergugat pailit. Ya, ini terkait dengan kepailitan. Sekarang dengan adanya undang-undang kepailitan sudah berubah, ya, diatur dalam pengadilan niaga, ya, Undang-Undang 37 tahun 2004. Lalu penjaminan, penjaring, ya, di mana pemeriksaan pertama dilakukan. Pembatalan perkawinan, pengadilan negeri daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, tempat tinggal suami istri, suami atau istri, ya, diatur di dalam pasal 25 Junto pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, kemudian pasal 38 ayat 1 dan 2 PP 9 tahun 75, ya. Gugatan perceraian, di sini ada pengadilan negeri, tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat di luar negeri, gugatan dapat diajukan ke tempat kediaman penggugat dan ketua pengadilan menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia. Ya, di Undang-Undang 48 Junto 63 ayat 1, Undang-Undang 1 tahun 74. Di sini ada namanya tuntutan hak. Ya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang dibenarkan mencegah enriching. Enriching, ya, adalah orang yang mengajukan tuntutan hak harus berkepentingan akan perlindungan hukum. Ya. Tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang diterima sebagai dasar tuntutan hak. Ya. Kemudian tidak semua tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal ini perlu adanya pembuktian, ya. Kemudian, ya, pihak-pihak yang berperkara. Pihak material adalah orang yang langsung berkepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, ya. Kemudian ada pihak formil, orang yang atau pihak yang beracara di pengadilan. Ya, di sini bisa saja pengampu, wali, dan ataupun kuasanya. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Ya. Terus di sini ada LSM, ya, terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, perlindungan konsumen, itu dimungkinkan penggugatnya adalah LSM. Ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Ya. Masyarakat ini ada namanya class action. Ya. Gugatan perdata yang ditujukan sejumlah orang tertentu, satu atau beberapa orang, untuk dan atas nama sekelompok orang. Class action ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kelas representatif dan kelas member. Syarat class action yang pertama, jumlah penggugatnya banyak, ada kesamaan hukum, tuntutannya jelas sejenis, kelayakan perwakilan. Ya. Menurut Perma nomor 1 tahun 2002, ya, class action adalah suatu prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan dirinya sendiri, sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Unsur-unsur class action yang pertama, gugatan secara perdata. Ya. Lalu wakil kelompok ada
kelas representatif, satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus, mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Lalu anggota kelompok, class member, ya, sekelompok orang dalam jumlah yang banyak, yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Kemudian ada kerugian yang nyata-nyata diderita. Tuh. Lalu adanya kerugian yang nyata-nyata diderita, kesamaan peristiwa, fakta, dasar hukum, tuntutan sejenis, kelayakan wakil kelompok. Surat gugatan class action harus memuat yang pertama identitas lengkap, jenis wakil kelompok, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, posita dari seluruh kelompok dudukkan dengan jelas dan rinci, lalu tuntutannya atau petitum, ya, secara jelas dan rinci, serta memuat mekanisme pendistribusian ganti rugi pada seluruh anggota kelompok. Nah, pengajuan gugatan class action tidak sah jika gugatan tidak dapat diterima. Jadi kalau class action-nya tidak sah, dilihat nih, maka gugatannya tidak dapat diterima. Ya. Kalau class action-nya sah, pun ada penetapan pengadilan, ya ditetapkan bagaimana nanti proses ganti ruginya, siapa yang berhak menyampaikan pendapat di dalam pengadilan dan sebagainya. Kemudian penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan, ya apakah dipanggil secara satu persatu ataukah cukup melalui perwakilan kelompoknya saja dan sebagainya, lalu ada pemanggilan. Proses pemeriksaan class action ada pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, ya, pembuktian, kesimpulan, putusan, ditolak dan dikabulkan. Ya, jika dikabulkan, di sini ada jumlah ganti rugi dan mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam pendistribusian. Nah, gugatan perdata biasa dan class action. Kriterianya penggugat orang dan badan hukum. Ya. Kalau class action adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Sengketanya adalah kepentingan pribadi, memiliki kesamaan, ya, masalah fakta, masalah, dan tuntutan. Jumlahnya satu atau lebih, ini bisa ratusan dan ribuan, yang diwakili oleh sekelompok orang yang menderita kerugian. Kemudian ada perwakilan, yaitu diwakili kuasa hukum, diwakili oleh sekelompok orang, ya. Kuasa hukum surat kuasa khusus, ya. Lalu tidak perlu surat kuasa khusus, ya, atau class action tuh. Nah, tergugatnya ya bisa saja orang perorangan sendiri, badan hukum publik yang diwakili oleh pimpinan, badan hukum perdata itu badan hukum yang diwakili pengurusannya bila telah dibubarkan, gugatan ditujukan pada salah satu seorang pemberes, firma itu seluruh persero, CV itu diwakili oleh persero, BUMN persero, perum, ya perjan ini sudah nggak ada. Maka di sini pemerintah Republik Indonesia CQ kementerian yang membawahi BUMN dan BUMN itu diwakili oleh pimpinannya, sedangkan BUMD pemerintahan RI CQ departemen yang membawahi, CQ Pemda yang membawahi, badan usaha milik daerah itu sendiri yang pimpinannya. Bentuk gugatan. Nah, kita masuk dalam bentuk gugatan. Bentuk gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain yang harus diperiksa menurut dan tata cara tertentu. Kemudian diambil putusannya terhadap gugatan tersebut, gitu ya. Kemudian syarat gugatan di sini identitas para pihaknya jelas, nama, umur, pekerjaan, domisili atau alamat, gitu ya. Lalu yang kedua yaitu posita atau fundamentum petendi, ya. Dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan suatu dasar serta alasan-alasan yang dari tuntutan. Ya. Fundamentum petendi atau posita ya, adalah bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian peristiwa hukum. Bagian yang menguraikan hukumnya mengenai uraian tentang adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan. Sehingga dari teorinya, ya, untuk menyusun suatu posita atau fundamentum petendi, itu ada dua teori. Yang pertama adalah substantive ring teori dan individual ring teori. Substantive teori yaitu mengenai sejarah terjadinya hak
hubungan hukum harus disebutkan semua. Jadi benar-benar kronologis dari satu sampai akhirnya, gitu ya. Sedangkan individual string teori adalah kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa disebutkan dasar atau sejarah tuntutannya. Kemudian ya bagian ketiga tadi ada para pihak, ada posita, kita masuk di dalam petitum. Ya. Petitum adalah bagian dari surat gugatan yang berisi hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. Terdiri dari dua macam. Petitum pokok atau primer berisi hal-hal tuntutan yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan. Contoh, untuk putusan perjanjian dengan ditambah ganti rugi. Lalu menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Ya. Lalu ada petitum subsidiar, ya, memberikan kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primer. Fungsinya menggantikan petitum primer sekiranya ditolak oleh pengadilan, yaitu agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar-benar atau memohon putusan yang seadil-adilnya. Et quo et bono. Tuntutan tambahan atau pelengkap, yaitu agar tergugat dihukum biaya perkara, ya. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun masih ada upaya hukum lain, gitu ya. Apakah hakim secara ex officio dapat memerintahkan quid verbis forat, ya. Dalam pasal 180 ayat 1 HIR, untuk pasal 191 ayat 1 RPG, bahwa surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti. Ya. Ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan hubungannya adalah dengan gugatan yang bersangkutan. Lalu ada gugatan provisional yang dikabulkan, ya, dalam sengketa mengenai besitreh, ya, hak menguasai dari hukum, ya, hukum menguasai. Pasal 1977, ya. Kemudian, ya, ada SEMA 6 tahun 75. Tanggal 1 Desember tahun 75 ditegaskan kembali di dalam SEMA 3 tahun 78 bahwa putusan itu diberikan apabila ada penyitaan konversator di mana harga barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah utang. Yang kedua, jika dipandang perlu untuk menjaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan benda jaminan yang hendak mudah disimpan, mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan bersangkutan tidak dibenarkan atau oleh hakim banding atau kasasi. Tidak boleh menerima penanggungan atau penjaminan atau brok, ya, kalau bicara hukum jaminan, jika masih ingat ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Ini dalam konteks jaminan perorangan, gitu ya. Jaminan perorangan dibagi menjadi dua, brok dan garansi, gitu ya. Sedangkan jaminan kebendaan dibagi menjadi 4. Ada gadai, ada hak tanggungan, ada fidusia, ada hipotek, gitu ya. Kemudian, ya, ada penentuan benda serta jumlahnya terserah pada ketua pengadilan negeri. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri. Lalu ada bunga morotoir, itu suatu keuntungan yang dapat diharapkan diperoleh apabila perjanjian ini dipenuhi tepat waktu. Ada duang som, ya, uang paksa, yang ditetapkan oleh denda yang dibayarkan karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Lalu ada penggabungan penuntutan, ya, tuntutan, yaitu kumulasi subjektif. Apa yang dimaksud dengan kumulasi subjektif adalah harus ada keterkaitan mengenai masalah hukum yang dihadapi. Yang kedua, tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Pasal 4, pasal 61, pasal 107 RV 123 HIR 125 RBG 128 BW 1284 BW, ya, dan pasal 18 BVK. Kemudian, tergugat dapat mengajukan keberatan bahwa tergugat tidak menghendaki kumulasi subjektif.
tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat lainnya, ataupun tergugat menghendaki kumulasi subjektif, yaitu bahwa masih ada orang lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan. Exceptio Plurium Litis Consortium. Lalu ada namanya yang kedua, ya kalau yang tadi kumulatif subjektif, kalau ini adalah kumulasi objektif, gitu ya teorinya. Penggugat sudah gugatannya tertentu, diperlukan suatu acara khusus, misalnya gugat cerai, sedangkan gugatan yang harus diperiksa menurut acara biasa adalah gugatan yang memeriksa perjanjian, maka kedua belah pihak tuntutan gugatan tersebut tidak boleh digabungkan dalam suatu surat gugatan. Apabila hakim tidak berwenang, ya terkait dengan kompetensi relatif untuk memeriksa salah satu gugatan dan gugatan lainnya, maka kedua gugatan tersebut tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Tuntutan terhadap besit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom. Ya, masih beda ya antara besit dan eigendom. Eigendom itu hak milik, besit hak untuk menguasai. Ya. Kumulasi objektif adalah apabila permohonan diajukan oleh penggugat, maka yang harus diajukan dalam surat gugatan yang kedua adalah atau gugatan selanjutnya adalah apabila diajukan surat oleh tergugat, maka hal untuk diajukan bersama-sama dalam jawaban pertama, ya dijatuhkan dalam putusan sela, ya putusan insidentil. Lalu kita masuk di dalam kumulasi melawan konkursus. Ya. Konkursus adalah suatu kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang menjadi bila penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan kesemuanya menuju pada suatu akibat hukum yang sama. A melakukan perjanjian pinjam pakai pada B pada saat yang sama, jatuh tempo A ya, berhak menuntut kembali barang-barangnya karena A adalah pemiliknya, maupun karena perjanjian pinjam pakai telah berakhir. Ya, ini kaitannya terkait dengan tradisi bunga manu, brevi manu, dan constitutum possessorium. Ya. Kemudian pengikut sertaan pihak ketiga di dalam proses ya, penjaring pasal 70 sampai 76. Ya. Terjadi manakala salah satu pihak yang sedang bersengketa di muka pengadilan menarik pihak ketiga dalam sengketa. Tujuan pihak ketiga ditarik dalam sengketa sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggil dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara. Gitu ya. Contohnya, misalkan A membeli tanah dari B. Ya. Kemudian ternyata diketahui di kemudian hari peralihan hak antara B dan C itu tidak sempurna, gitu ya. Tapi terjadi tadi ya akta yang disertifikat wujudah atas nama B. Yang ada adalah perjanjian sewa menyewa, ya, tidak ada perjanjian jual beli ya, atau hibah, gitu ya, atau warisan. Sehingga si B ya itu menjual lagi kepada si A. Nah, di kemudian hari C mengetahui itu dikuasai oleh A, mengajukan gugatan ke pengadilan. Si A berlindung di ketiak si B, ya, sehingga di sini masuknya pihak ketiga untuk memberikan tadi, ya, memberikan kepastian bahwa ternyata B itu ya yang melakukan suatu tadi kecurangan, sehingga hak A ya selaku pembeli itu dilindungi karena dijamin dalam putusan kesepakatan di Mahkamah Agung, gitu ya, melalui permohonan. Gitu.
apa namanya, Mahkamah Agung ya itu juga memeriksa ya perkara-perkara tadi ya yang mana sudah mengajukan ke tingkat kasasi dan sebagainya. Kemudian ada penjaring formil ya. Penjaring formil adalah seseorang diwajibkan untuk menjamin orang yang lain menikmati suatu hak benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Penjualan wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Ya, ini penjaminan pasal 1492. Di sisi lain, penanggung dapat menggantikan kedudukan si tertanggung dalam perkara pasal 72 RV. Ya. Lalu ada namanya penjaring sederhana. Terjadi sekiranya tergugat di dalam sengketa sedang berlangsung, ya dikalahkan. Pihak ketiga penanggung board dengan melunasi hutang debitur kepada kreditur mempunyai hak untuk menagih kepada debitur, ya pasal 1839 pasal 1840 BW. Tidak terjadi pergantian kedudukan dalam sengketa apabila tuntutan dalam sengketa didasarkan pada tuntutan yang bersifat pribadi, ya pasal 74 RV. Lalu mengajukan penjaring ketika tergugat dalam mengajukan permohonan penjaring sebelum memberikan jawaban, ya. Sedangkan penggugat mengajukan kepada hakim sebelum memberikan replik. Ya. Perkara dengan penjaring dijatuhkan dalam satu putusan jika dalam satu putusan pokok, ya, pihak tertanggung dikalahkan, maka sekaligus dijatuhkan hukuman bagi penanggung untuk kepentingannya terganggu. Ya. Kemudian ada intervensi, ya, pasal 279 Yunto pasal 282 bahwa intervensi mencampuri sengketa A ya melawan B mengenai hak suatu kebendaan dengan menyatakan bahwa C lah yang lebih berhak atas benda tersebut. Kemudian ya A menggugat B karena dalam perjanjian jual beli tanah ternyata B tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya. C yang juga merasa telah membeli rumah dan tanah tersebut dari B datang ke pengadilan untuk mencamuri perkara tersebut, gitu ya. Jadi si C itu sebagai pihak intervensinya, ya. Nah, ternyata C merasa telah membeli rumah yang sama ya kepada B. Ternyata B itu punya sertifikat banyak. Nah, ini ya yang dimaksud dengan intervensi. Lalu hogging ya, yaitu menyertai A menggugat B atas pembayaran suatu hutang. Kemudian C mendengar hal itu menjadi terperanjat karena mengetahui bahwa hutang tersebut bukanlah pinjaman, melainkan modal kerja antara A, B, dan C. C mencampuri dan memihak kepada B, gitu ya. Upaya-upaya untuk menjamin yaitu untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya pada saat gugatan dikabulkan. Kemudian terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, dijual belikan maupun dipindahkan kepada orang lain. Ya. Sehingga di sini disebut dengan konversatoire berselah. Tindakan mengalihkan merupakan tindak pidana, ya, diatur di dalam pasal 231, 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilakukan oleh pengadilan negeri, ya, 2 orang saksi, berita acara, pemberitahuan isinya kepada tersita. Jumlah permohonan sita yang dikabulkan maka yang di atas sah berwenang ya, dalam putusan. Sita jaminan mempunyai titel eksekutorial, ya, tuntutan penggugat dapat dilaksanakan. Kemudian kita masuk dalam sita jaminan, ya.
Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri untuk menjamin suatu kebendaan dari pemohon atau kreditur dengan cara menyerahkan barang yang disita. Sita vindicatoir di dalam pasal 222 HIR dan 260 RPG terjadi bila mana pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain memohon kepada ketua PN, ya PN itu ada ketua pengadilan negeri, di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal agar barang tersebut disita. Sita vindicatoir diajukan oleh yang pertama pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain. Pasal 1977 ayat 2. Kemudian pasal 1751 BW. Penjual barang bergerak yang diminta ya kembali barangnya dengan harga tidak dibayar, pasal 1145 BW. Junto pasal 232 WVK. Kemudian ya dapat disita hanyalah benda-benda yang bergerak. Syaratnya harus berupa barang bergerak. Barang tersebut bukan merupakan barang penggugat yang berada di tangan tergugat. Yang C, yaitu permintaan terhadap lisan dan tulisan. Dan yang terakhir, barang tersebut harus diterangkan dengan sesama dan terperinci. Yang kedua adalah sita marintal, ya, pasal 823A, 823C, 23J RV. Dimohonkan kepada pihak istri terhadap barang-barang suami baik bergerak maupun tidak bergerak, baik suatu jaminan untuk memperoleh bagian sehubungan dengan gugatan perceraian, agar semua proses berlangsung secara jelas. Barang-barang tersebut tidak dipindah tangankan oleh suami. Sita marintal sifatnya penyampaian, ya, jadi tidak perlu dinyatakan secara sah dan bahagia. Sita marintal untuk melindungi istri dari atas bagian yang merupakan harta persatuan agar tidak teralihkan oleh suami. Ya, di Belanda sekarang istri cakap, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, itu istri yang sudah melakukan perkawinan itu tidak lagi cakap. Kemudian sita jaminan terhadap barang-barang milik debitur, sita konservatoir, pasal 227 HIR. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam ketentuan HIR pasal 227 ini adalah harus ada sengketa beralasan bahwa tergugat belum putus dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal untuk menggelapkan barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut merupakan barang kepunyaan si tersita. Ya. Permohonan diajukan pada pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan harus diajukan dengan surat tercatat. Ya. Lalu sita jaminan dilaksanakan terhadap barang-barang bergerak maupun tetap. Dalam prakteknya, sita jaminan diajukan bersama-sama dengan gugatan. Jika baru kemudian setelah pemeriksaan perkara dimulai, seperti apakah sungai 2 dan 3 tadi, ya, maka pemohon tidak diajukan dengan pada ketua pengadilan negeri yang sedang memeriksa perkara tersebut. Kemudian ketua pengadilan negeri akan melanjutkan kepada majelis hakim, ya, yang memeriksa perkara tersebut. Kemudian jika perkara sudah dalam keadaan taraf banding, maka permohonan sita jaminan diajukan pada ketua pengadilan negeri, kemudian diteruskan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila dikabulkan PT, memerintahkan untuk ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan sita. Debitur kreditur, ya, debitur atau tersita dapat mengajukan permohonan hakim memeriksa perkara-perkara agar sita tadi dicabut. Ya. Lalu permohonan dikabulkan, ya. Debitur menyediakan tanggungan yang mencukupi pasal 227 ayat 5 HIR. Lalu sita jaminan tidak ada manfaatnya yang dapat disita secara konversatoir. Sita konversatoir atas benda bergerak milik debitur pasal 227 Junto 197 HIR, 261 Junto 208 HIR. Ya. Di dalam pasal 202 HIR dan pasal 220 RPG,
Penyitaan tidak dilakukan sebelum penjualan barang yang disita itu. Digunakan untuk memenuhi beberapa permohonan pelaksanaan putusan lainnya yang kemudian menyusul terhadap debitur yang sama. Sita konversatoir atas barang tetap milik debitur diatur di dalam pasal 227, 197, 198, dan 199 HIR. Kemudian pasal 261, 208, dan 214 RPG. Agar sampai barang tetap ini dijual, maka penyitaan harus diumumkan memberikan perintah kepada kepala desa supaya penyitaan diumumkan di tempat agar diketahui oleh umum, terhitung mulai berita acara penyitaan barang tetap itu, yang kemudian dimaklumkan pada umum, pada pihak tersita dilarang memindahtangkan, membebani, dan menyewakan. Sita jaminan atau sita konversatoir adalah atas barang bergerak milik debitur yang di tangannya pihak ketiga dan beslah. Sita konversatoir adalah terhadap kreditur pasal 75 RV. Kreditur SC terhadap kreditur adalah hubungan hutang piutang timbal balik di mana tuntutan piutang sudah matang untuk ditagih, tetapi piutang debitur belum matang untuk ditagih. Kemudian kreditur mempunyai tagihan dalam bentuk uang, sedangkan debitur tagihannya berupa barang. Kemudian sita gade dan pan beslah, yaitu sita jaminan yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah agar diletakkan pada suatu sita terhadap pejabat atau perabot pihak penyewa atau tergugat guna menjamin pembayaran sewa yang harus dibayarkan. Sita konversatoir atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia, pasal 757 RV. Sedangkan sita konversatoir untuk pesawat terbang sudah diatur secara mandiri dalam Undang-Undang Penerbangan, gitu ya. Situ juga ada tiket pesawat, gitu ya, pesawatnya, lalu sita konversatoir dalam pesawat terbang, gitu ya, itu lebih ditekankan pada penyelesaian konsensi secara internasional, gitu ya, karena di dalam Undang-Undang Penerbangan kita sudah diatur secara khusus, ya, bagaimana pembiayaan untuk pesawat terbang dan sebagainya, sehingga di situ treatment yang dilakukan juga sifatnya khusus. Kemudian pemeriksaan persidangan ya, pencabutan perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di persidangan, ya, tergugat belum terserang kepentingannya. Tidak perlu persetujuan dari tergugat. Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi. Jadi kalau kita bicara ini, posisinya ada di sini nih. Kedua-duanya hadir, ya kan? Kemudian pada waktu tahapan pembacaan, ya, di sini pembacaan gugatan, di sini itu sudah bisa saja menolak, ya, penggugatnya menolak dan sebagainya. Ini, ya. Jadi di sini boleh dilakukan amandemen, pencabutan, nggak jadi dan sebagainya. Namun setelah gugatan memberikan jawaban, ya, jika sudah di sini diberikan jawaban, kalau tadi kan di sini, ya, sekarang di sini, gitu ya. Mana tadi? Setelah tergugat memberikan jawaban, tergugat terserang kepentingannya, tergugat telah mengeluarkan biaya, nama baiknya tersinggung, ya, harus dengan persetujuan pihak tergugat jika melakukan pencabutan atau perubahan gugatan, gitu ya. Jadi harus ada persetujuan dari pihak tergugat jika pencabutannya itu dilakukan setelah
ya, pembacaan gugatan. Untuk pencabutan gugatan berarti penggugat telah melepaskan haknya sehingga tidak boleh mengajukan gugatan lagi. Ya. Perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah, menambah, termasuk juga dasar tuntutannya. Ya. Tuntutan agar perjanjian dipenuhi, ya, agar uang yang telah dibayarkan kembalikan barang-barang yang telah dibeli karena adanya cacat tersembunyi, ya. Sedangkan perjanjian yang diputus agar sebagian uang yang dibayarkan kembalikan agar biaya tetap padanya. Kemudian penambahan gugatan dibolehkan dalam hal semua ahli waris tidak ikut disertakan dalam sebagai tergugat, dimohonkan agar mereka yang belum ikut disertakan dan ditarik pula sebagai pihak tergugat. Lupa dimohonkan petitum untuk menyatakan sah dan berakhirnya suatu sita jaminan. Ya. Lalu with von Vorat dapat dikabulkan, yaitu pengurangan gugatan. Misalkan menyerahkan bidang sawah, tapi bukan 4, tetapi cukup 2. Lalu ada putusan gugur. Ya. Terjadi apabila penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut. Ya. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, pasal 124 dan 148 RPG. Kemudian penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan lagi dengan membayar biaya perkara. Lalu ada putusan first take, ya, terjadi manakala pihak tergugat tidak datang, tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, sekalipun ia sudah dipanggil secara patut. Kemudian di dalam pasal 125 HIR, tergugat dan para tergugat kesemuanya tidak dapat datang pada hari sidang yang telah ditentukan, agar para penggugat dan tergugat tidak mengirim wakil atau kuasanya secara yang sah untuk menghadapi. Ya. Kemudian tergugat dan para tergugat semuanya telah dipanggil secara patut, petitum tidak melawan hak, dan petitum beralasan. ABC akan dipenuhi petitumnya melawan hak, yaitu petitum tidak beralasan. Gugatannya tidak ditolak, sedangkan ABC terpenuhi akan tetapi dalam jumlah formilnya dalam gugatan tidak dapat dinyatakan diterima. Ya. Yang atas itu dipenuhi syarat-syaratnya, tetapi petitumnya melawan hak, maka gugatannya ditolak. Kalau ini syarat-syaratnya terpenuhi, tapi ada kesalahan formil dalam gugatan. Jadi ada cacat tersembunyi di dalam gugatan itu, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian di dalam pasal 126 HIR, hakim dapat mengundurkan diri dari sidang. Ya. Lalu first take. Ya, first take adalah upaya yang dilakukan saudaranya sendiri, gitu ya, dari Pandawa untuk ya tadi ikut berjuang dengan Pandawa, gitu ya. Nah, first take adalah tergugat melakukan bentuk perlawanan. Pemeriksaan pokok perkara penggugat tidak terima, penggugat tidak hadir, ya, tergugat tidak hadir, penggugat tidak hadir, tergugat tidak hadir, putusannya first take, sedangkan penggugat tidak hadir, putusannya kontradiktoir, ya. Kemudian, ya, di dalam first take, ya, dikabulkan sebagian, penggugat ya bisa saja mengajukan banding atas putusan, ya. Gugatannya bisa saja dicabut dan posisinya menjadi ingkrah. Lalu jawaban tergugat, ya. Jawaban tergugat itu terdiri dari pengakuan, referente, dan bantahan. Pengakuan yaitu membenarkan isi gugatan penggugat baik sebagian maupun seluruh. Kemudian kalau pihak tergugat yaitu menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim, tidak membantah, membenarkan gugatan. Yang ketiga adalah bantahan di luar pengadilan pokok mengenai pokok perkara. Kita masuk di dalam jawaban, ya, isi dari jawaban penggugat.
Kalau kita bicara isi dari jawaban tergugat, gitu ya, maka eksepsi adalah suatu sanggahan bantahan dari tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Tujuan eksepsi yaitu memutus pengadilan menjatuhkan putusannya negatif atau gugatan tidak dapat diterima atau NO, atau pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung pokok perkara. Ya. Macam-macam eksepsi menurut Four adalah eksepsi prosesual, yaitu upaya menunjuk kepada salah satu tuntutan yang tidak diterima oleh gugatan yang berdasarkan pada alasan-alasan di luar pokok perkara. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu declinatory exception, exception vanlitis pandesi, disqualificator exception. Declinatory exception yaitu pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang sama bukan dalam proses peradilan, ya, exception vanlitis pandesi. Lalu disqualifikator eksepsi yaitu penggugat tidak berhak mengajukan gugatan. Lalu ada eksepsi obscur libel yaitu gugatannya kabur, ya. Exception pluralism litis consurium yaitu tergugat tidak lengkap. Lalu ada eksepsi material yaitu bantahan didasarkan pada ketentuan hak dan kewajiban. Ketentuan eksepsi material adalah gugatan yang belum dapat dikabulkan, hutang belum jatuh tempo. Kemudian premature exception, ya, dan declaratory exception. Declaratory exception adalah gugatan pada belum dapat dikabulkan, hutang belum jatuh tempo, sedangkan premature exception adalah eksepsi yang menghalangi kabulnya gugatan telah lampau waktu. Lalu ini adalah kewenangan absolut, ya, pasal 134 untuk pasal 132 RV. Tergugat dapat mengajukan setiap saat mengenai proses pemeriksaan berlangsung. Hakim secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dapat disetujukan pada tingkat banding dan kasasi. Lalu ada kewenangan relatif, yaitu pasal 125 ayat 2 PS, pasal 133 HIR. Bentuk pengajuannya, ya, bisa secara lisan, bisa juga secara tertulis. Lisan diatur di dalam 133 HIR, sedangkan tertulis di dalam pasal 125 Yunto pasal 121. Lalu kemudian ada sidang pengajuan, ya. Saat pengajuan di situ ada sidang pertama bersamaan saat mengajukan jawaban pertama terhadap pokok perkara. Nah, ini posisinya ada di sini nih. Ya. Kemudian, ya, eksepsi di luar kompetensi, ya. Pasal 136 HIR Yunto pasal 114. Perlawanan yang sekiranya hendak diketemukan oleh, ya, tergugat exception, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan kemukakan ketimbang masing-masing pihak harus dibicarakan putus bersama-sama dengan pokok perkara. Saat pengajuan disampaikan bahwa bersama dua pejabat lainnya terhadap pokok perkara, ya, itu bentuknya pengajian dan sebagainya. Eksepsi kompetensi pasal 136 HIR memeriksa memutus lebih dahulu tentang eksepsi, memeriksa dan memutus dijatuhkannya sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kemudian, ya, penolakan terhadap eksepsi kompetensi, ya, dan pengabulan eksepsi kompetensi dituangkan dalam putusan selah, ya, interlokutor, eksepsi tergugat tertolak, eksepsi ini adalah eksepsi penggugat. Ini adalah eksepsi tergugat diterima, ya. Eksepsi penggugat ditolak yaitu menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili, memerintahkan kedua pihak
mengajukan pokok perkara. Sedangkan eksepsi tidak diterima, yaitu mengajukan eksepsi tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding, ya, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 47, ya. Kemudian kompetensi eksepsi penolakan yaitu bentuk, ya, putusan sela bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara. Bentuknya kalau eksepsi absolut adalah kompetensi absolut adalah berbentuk putusan akhir, ya, Undang-Undang nomor 20 Yunto 47, ya. Amalnya tidak berwenang memeriksa perkara, sifatnya mengakhiri proses pemeriksaan dan upaya hukum biasa. Lalu di sini ada penyelesaian eksepsi di luar kompetensi. Pasal 136 diperiksa diputus bersama dengan suatu pokok perkara. Kemudian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dalam pokok perkara dituangkan dalam keseluruhan atau dalam putusan akhir, ya. Kemudian kita bicara mengenai eksepsi. Eksepsi dikabulkan, putusan bersifat negatif. Amar yang mengabulkan eksepsi tergugat, nyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Kemudian pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 1 ini Undang-Undang 20 tahun 47 adalah putusan pengadilan negeri yang dapat dibandingkan dengan putusan akhir, ya. And finish final judgment. Gitu ya. Kemudian gugat balik atau rekonvensi, ya. Gugat balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat. Sengketa yang sedang berjalan antara pihak mereka, kedudukan penggugat adalah penggugat dalam konvensi, tergugat dalam konvensi, terus dalam rekonvensi dibalik, ya, bahwa penggugat tergugat, tergugat adalah penggugat. Itu. Kemudian tujuan dari rekonvensi, ya, hemat biaya, mempermudah prosedur, menghindari putusan-putusan yang berakibat bahwa putusannya itu berat sebelah, begitu ya. Lalu gugatan rekonvensi dapat diajukan selama persidangan sebelum acara pembuktian, baik lisan maupun tulisan. Yang terakhir dalam tingkat pertama tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan rekonvensi. Jadi kalau tingkat pertama tidak ada rekonvensi, di tingkat banding tidak ada rekonvensi lagi, gitu ya. Jadi harus muncul di tingkat pertama. Demikian ya materi pertemuan kedua telah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ya. Karena di sini azan, saya izin sekitar 10 menit ya untuk azan dulu, ya. Baik, Pak.